ishrah li sadri, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani. Kata wahlul, ha lam lam, itulah asal muasal kata halal. Ha lam lam, halal. Wahlul 'uqdatan, lepaskanlah ikatan. Kalau ada sesuatu yang tersimpul mati, sulit, jelimet, ribet, payah, mengganjal di pikiran, kalau kita mau dia lepas, wahlul. Kalau ada orang yang bicaranya tak lancar, payah, supaya dia lancar, wahlul. Itulah asal kata halal. Makanya makanan yang halal itu kalau kita makannya plong, lepas, tak ada terasa mengganjal. Tapi kalau ragu kita, pas kita tengok di mangkok, hitam, ini macam sup kelelawar, mengganjal di dalam pikiran. Itulah asal muasal kata halal. Jangan nanti kita ditanya anak kita, ya, ini adalah label halal nih. Iya, apanya arti halal nih? Entah dari zaman atuk, kau dulu dah itu halal. So aku tanya lagi, banyak tanya itu haram. Itu ditanya lagi, ya haram itu apa artinya? Nah, inilah Bani Israel. Haram diambil dari kata hurmatun, sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun, yang terhormat. Yang terhormat Pak Bupati, yang terhormat Tuan Guru, yang terhormat Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Dimuliakan, diagungkan, dimuliakan. Masjidil Haram, masjid terhormat. Tanah haram, tanah terhormat. Bulan haram, bulan terhormat. Tua haram, tua terhormat. Zina haram, zina terhormat. Apa maknanya? Haram kalau dilakukan menghilangkan kehormatan. Ada seorang tokoh masyarakat dimuliakan, diagungkan, dicium tangannya, dihormati orang. Begitu besok ketahuan pakai sabu, hilang kehormatan, hilang martabat. Bukan cuma martabat hilang, martabat pun hilang. Kira-kira udah jelas arti halal dan haram? Halal, plong, lepas, tak ada kata. Haram, menghilangkan kehormatan. Ini dulu pokok masalah yang mau dijelaskan. Karena judul kajian kita subuh ini halal lifestyle. Hebatlah judulnya. Halal bisa saya jelaskan, tapi lifestyle ini agak payah sedikit. Awak makan sambal belacan, sudah menjelaskan lifestyle. Life artinya hidup, style artinya gaya. Lifestyle, gaya hidup. Halal lifestyle, bagaimana gaya hidup orang itu berdasarkan pada halal. Jadi halal tidak hanya pada makanan, tapi pada gaya hidup, ipolexos food ankam. Dari mulai ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, makanan, pakaian, pandangan, hotel, tempat tinggal, semuanya mesti halal. Abang sedang di mana nih bang? Kata suami, kata istri bapak, waktu bapak pergi keluar kota. Abang sedang di mana bang? Sedang di hotel. Hotel mana? Hotel halal. Tenang hati dia kan. Nah, halal lifestyle. Singkat cerita, saya naik pesawat. Pulanglah saya naik pesawat dari Kairo, naik pesawat Egypt Air. Egypt Mesir, Air udara. Egypt Air, pesawat udara Mesir. Dari Kairo menuju Bangkok. Hebat. Kenapa Ustaz naik Egypt Air? Itulah tiket pesawat hadiah dari Azhar. Tak ada duit beli tiket pesawat, dikasih hadiah dari Al-Azhar Mesir. Sampai di Bangkok, berhenti, transit 6 jam. Tidur, dikasih hotel. Dari Bangkok naik pesawat lagi ke Kuala Lumpur. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur, datanglah pramugari Thai Airlines. Thai, bumi Thai. Land, tanah. Thailand, tanah Thai. Orang kita tidak menyebutnya Thai, tapi menyebutnya siap. Makanya kalau ada ikan yang agak seram disebut ikan siap. Kalau ayam yang suka belaga disebut ayam siap.
kampak kalau dipakai untuk berperang disebut kampak Siam. Karena negeri Siam ini bawaannya mau berkelahi. Thai boxing, itu dari Siam. Orang barat tidak menyebutnya Siam, Siam. Sama macam nama saya, di Arab disebut Somad, kalau di barat Somaj. Ini karena judulnya lifestyle jadi itu bawa-bawa kita bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian naik pesawat Thai Airlines, datanglah pramugari membawakan makanan. Saya tengok ada panjang segini. Hot dog namanya. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Tak berani saya makan. Saya tahankanlah lapar dari Bangkok ke Kuala Lumpur, tak makan karena tak ada label jaminan halal. Ragu hati saya, tak tenang pikiran saya, mengganjal otak saya. Lebih baik otak mengganjal daripada perut tak berganjal, daripada saya makan haram. Itu kejadiannya tahun berapa? Pulang dari Mesir tahun 2002. Hari berganti, musim berubah. Tahun 2019 saya berangkat sekali lagi dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Dari Bangkok balik ke Kuala Lumpur, naik pesawat yang sama, Thai Airlines. Apa yang terjadi? Sudah ada di piringnya itu label halal food. Halal food pakai dal. Makanan. Kalau pakai ta, foods kaki. Foods bola sepak. 2002 Thai Airlines belum pakai label halal. Tapi 2019 setelah berlalu 17 tahun lamanya, pesawat yang sama, negara yang sama sudah pakai halal. Why? Mengapa? Mengapa terjadi perubahan? Karena orang Thailand cerdas. Dia tahu bahwa yang naik pesawat dari Malaysia ke Thailand, Malaysia ke Bangkok, kebanyakan orang Islam. Dia ikuti. Dia tidak masuk Islam, tapi gaya orang Islam dia ikuti. Begitulah cerdasnya kita. Sebaliknya pula orang kita mengamuk-ngamuk menengok rumah makan ada halal. Apa ini? Diskriminatif, tidak Pancasilais. Goblok. Yang datang jadi wisatawan ke tempat kalian itu kan orang Islam. Orang Islam itu kalau makan dia mau makanan yang halal. Oleh sebab itu walaupun kalian tidak Islam, buat saja hotel kalian itu hotel halal, makanan restorannya halal. Insya Allah wisatawan yang kaya-kaya dari Arab itu pasti akan datang. Kenapa? Karena mereka mau makanan yang halal. Orang Thailand cerdas. Orang Thailand itu cerdas luar biasa. Di Pekanbaru Riau ada masjid namanya Masjid An-Nur. Kelilingnya pokok kurma, tak ada yang berbuah. Setelah diteliti, rupanya jantan semua. Orang Pekanbaru tak ada yang tahu itu kenapa pokok kurma itu tak berbuah. Datanglah peneliti dari Thailand, lagi-lagi cerita Thailand, tidak Islam, orang Bangkok, namanya pakar kurma, namanya Profesor Kolak. Bukan kolak pisang yang manis, kolak. Diteliti-telitinya, dikasih tahunya, rupanya kurma kalian ini jantan semua. Itulah rupanya kurma ini pun kalau LGBT tak berhasil. Akhirnya dibawakanlah kurma betina, dikawinkan dengan proses penyerbukan. Ada dia macam mentega, dipukul-pukulkan ke bunganya itu, berbuah. Siapa ini? Thailand. Kenapa dia kembangkan kurma? Dia tahu orang Islam kalau buka puasa makan apa? Makan kurma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang Islam kalau anaknya baru lahir disuapkan apa? Kurma, tahnik. Takkan disuapkan sambal. Dia tahu. Maka kurma di sana diproses 3. Pertama, buah kurma. Kedua, jus kurma. Ketiga, dibuat mereka macam lempuk durian, tapi lempuk kurma. Yang makan orang kita, yang nanam mereka. Cerdas. Bahasa kampungnya think smart, berpikir cerdas. Jadi cerita masalah halal ini cerita orang Islam apa tak Islam? Orang Islam yang makan, orang tak Islam pun perlu. Kenapa? Karena terkait dengan bisnis.
Time is money. Waktu adalah duit. Nah, ini gara-gara panitia mancing Inggris ini keluar Inggris kita sedikit-sedikit. Lalu kemudian, rupanya kalau banyak makan gonggong ini lancar bahasa Inggris. Sekarang Allah Ta'ala mau menunjukkan dunia makin canggih, maka kehebatan Islam cepat sekali datangnya. Di antara penyebab banyaknya kuman penyakit adalah makanan itu, makanan haram. Di antara makanan yang haram itu sifatnya bagaimana? Tidak disembelih. Rupanya kuman bakteri itu banyak di darah. Kuman, bakteri, virus banyak di darah. Orang Islam tidak makan darah. Ada orang Islam yang makan darah? Ada, lintah darah. Disembelihlah. Bismillah, Allahu Akbar. Habis darah binatang itu tumpah, mati, maka dipotong-potong dagingnya, tak ada darah, bersih. Lalu kemudian setelah itu dicuci basuh, cuci sampai putih, karena darah haram. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai. Waddamu, haram makan darah. Walahmul khinzir, haram makan badat baya bawabi. Haram, tak boleh makan. Dipotong, darahnya keluar. Dicuci basuh bersih, darahnya hilang. Dulu ingat saya, mendiang emak saya dulu ngajarkan. Kami adik-beradik tak ada perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki. Jadi tak ada pembantu. Jadi kamilah diajar mencuci. Cukup cucikan dulu ayam. Cuci ayam. Kalau cuci ayam 2 kali. Kalau cuci kambing mak 4 kali. Kenapa 4? Karena kambing ini kakinya 4. Ayam ini kakinya 2. Lama saya berpikir, apa hubungan kaki? Memang kita mau bertanya, takut kan? Sekarang barulah saya paham setelah belajar agama Islam. Ayam itu cucinya tak terlalu banyak, karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Daging kambing, daging sapi dicuci banyak. Cuci pertama merah, keluar air merah. Emang hebat masjid Tanjung Balai Karimun. Cuci lagi, masih nampak agak merah, keruh. Cuci lagi, cuci bening bersih, sudah tak nampak darahnya, barulah dimasak. Masaknya 100%. Masak matang baru dimakan. Makannya pakai doa pula. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersyahadat. Insya Allah. Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih gitu. Kalian terlalu termakan isu. Jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan. Baru cerita